Eh, kalau masih sayang anak, jangan coba-coba selingkuh ya. Di video ini saya mau bahas tentang itu yang korban mutilasi di Jawa Timur ya. Saya udah pernah bikin video itu dulu ya. Kalau si si korban ini ya membawa laki-laki lain ke kontrakannya, si tersangka mungkin masih bisa terima ya, karena mungkin si tersangka masih berpikir belum ada ikatan suami istri, nggak apa-apa, mungkin masih bisa terima. Tapi ketika ada kata-kata yang menyinggung anaknya, si tersangka jadi kalap. Akhirnya dari video terbarunya klarifikasi di kepolisian itu ya, si tersangka ya kalap ketika mendengar kata anak keduanya dikatakan nanti kalau gede jadi pukel. Nah, di situ akhirnya si tersangka kalap, membekap, terus akhirnya nggak bernapas, bingung, beli koper, dimasukkan di koper, nggak muat ya, akhirnya karena panik akhirnya jadi 3 bagian ya. Sebelumnya nggak ada misi untuk memutilasi korban, karena ya tadinya enjoy ketemuan, sempat makan di resto ya. Habis itu check in, si tersangka itu ya mandi dulu, mau diajak si korban nih lagi nggak mood ya kan, karena setelah menjalin hubungan ini ternyata istri tersangka ini hamil anak yang kedua lah. Ini jadi nggak mood untuk diajak gini, terus juga bilang kemungkinan nih si korban bilang kalau si tersangka tidak punya anak kedua, kemungkinan tujuan hidupnya masih di tersangka, karena si tersangka ternyata ya mungkin Tuhan berkehendak lain ya, dengan istri punya anak kedua selama menjalin hubungan sama si korban ya. Akhirnya terjadilah seperti itu ya. Mungkin ini si perempuan emosi ya, kamu kan sudah menjalin hubungan sama saya, kenapa sampai bisa punya anak kedua dengan istri sah. Nah, ketika di dalam hotel terjadi percakapan, nah akhirnya si korban menyinggung perasaan naluri bapak ketika anaknya dikatakan seperti itu. Nanti kalau dia jadi UL gitu ya emosi, jiwa kebapaannya tumbuh, meski yang dihadapan ini selingkuhannya ya. Kembali lagi, kalau masih sayang keluarga, sayang anak, nggak usah deh coba-coba selingkuh ya. Kalau seperti ini kan akhirnya apa? Nyawa yang melayang, masa depan hancur, anak berantakan, keluarga besar malu. Padahal si korban ini sudah punya rumah ya. Itu rumahnya sudah berdiri, tinggal atap-atapnya ya, intinya belum ada atapnya, sudah bangun rumah ya, bagus nih. Sekarang apa yang terjadi ya? Anak korban terbengkelai ya, orang tua korban dibebani dengan 2 cucunya yang harus menyekolahkan masih lama, kalau mungkin SD masih SMP SMA ya. Padahal ini orang tua korban sudah umur apa nggak kasihan tuh melihat anak dan
orang tuanya ya. Ayolah, kalau mau melakukan sesuatu harap dipikir dulu ya. Kasihan ya. Maaf nih, maaf, beribu maaf ya. Si korban sudah tidak ada di dunia ini ya. Tapi yang menanggung beban berat siapa? Anak dan korban. Anak dan orang tua. Ya ini seperti story saya dulu ya. Yang di pihak tersangka tadinya anak yang masih punya keluarga utuh, punya bapak, punya ibu ya, serasa itu kehidupannya lengkap, ada bapak, ada ibu. Setelah bapaknya melakukan tindakan seperti ini, apa yang terjadi? Mental anaknya kacau. Istrinya pun yang biasanya kehidupannya agak nyantai sekarang kembali turun, ngedrop. Harus berjuang memperjuangkan kedua anaknya untuk biaya pendidikan, makanan sehari-hari ya. Mungkin kalau si istri korban tersangka ini kerja ya mungkin nggak terlalu begitu kaget, tapi kalau hanya ibu rumah tangga nggak ada masukan ya, ini dipastikan akan ya. Ayolah, kembali lagi, kalau ingin melakukan sesuatu pikir dampak negatifnya, pikir juga apa yang nanti terjadi pada anak dan pasangan masing-masing ya. Nama orang tua ya. Saya ngomong seperti ini ya, nggak tahu ke depan nanti saya seperti apa, nggak tahu. Yang penting apa yang sudah pernah saya rasakan, saya edukasi ke kalian. Saya tuh pengennya ke depan hidup saya tuh di garisnya ya. Saya prihatin kalau yang kena dampak itu khususnya anak-anak ya. Masa di depan dia masih jauh ya, dan seharusnya beban orang tua yang harus berkurang bertambah akibat ulah dari anaknya. Dan lagi tuh yang di Jawa Timur juga single ya, kata apa, berkuar-kuar di warung kasih jatah anak tuh 2 juta ya. Mungkin emaknya apa itu, ibu kandungnya orang ini berkuar-kuar. Kalau di warung ngomongnya kasih jatah anak 2 juta, ternyata hanya 1.500.000. Uang hanya dibuat foya-foya, nginep di mana itu, di hotel Surabaya, check in di Surabaya 3 hari 3 malam ya. Ayolah ya, kalau ekonomi pas-pasan nggak usah akan pogal deh ya. Lihat kantong keuangan kita ya. Juga sedikit berpikir saja, kalau negara kita itu banyak hutang 83 triliun ya. Ya mungkin dari sebagian kalian bilang kan ada pemerintah, ada presiden, ada wakil yang bisa memikirkan itu. Nah kalau masyarakatnya tidak mau sedikit prihatin ya, mana bisa untuk membayar hutang yang segitu gedenya ya. Katanya menginginkan apa itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pola-pola pikir masyarakat masih seperti ini ya, untuk anak sendiri saja ya seperti itu, bagaimana bisa membangun
negara kita yang begitu banyak penduduknya, ya hampir 3 juta lebih. Kalau masih pola-pola pikir masyarakatnya seperti ini, gini, jadi gini, ya, kasihkan orang tua tinggal, gini, jadi gini lagi, ya, yalah, mulai berubahlah mindset pola pikirnya ya.